Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga ya di bab mata kuliah kimia fisika tentang pH. Oke, larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan pH agar tidak terjadi perubahan pH oleh penambahan asam atau basa ataupun pengenceran. Jadi penyangga ini menjaga kestabilan pH yang diinginkan. Jadi dia bereaksi dengan asam ataupun basa yang ditambahkan sehingga pH larutan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai reaksi kimia yang merupakan reaksi asam basa. Contohnya adalah enzim pencernaan dalam sistem biologis. Nah, enzim ini biasanya digunakan sebagai katalis ya. Katalis itu mempercepat laju reaksi atau mempercepat proses metabolisme makanan di dalam tubuh. Nah, untuk enzim ini untuk bekerja supaya optimal, maka ada pH tertentu di dalam tubuh agar pH-nya dapat mendukung proses metabolisme yang dilakukan yang dikatalisi oleh enzim. Nah, untuk menjaga pH tersebut maka di dalam tubuh kita terdapat larutan penyangga. Contohnya adalah enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein. Jadi enzim pepsin ini dia spesifik kerjanya untuk memecah atau menguraikan protein menjadi energi. Di mana enzim pepsin ini bisa bekerja secara optimal pada pH 2. Jadi di dalam tubuh ada sistem yang menjaga pH untuk enzim tersebut bisa bekerja secara optimal. Fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga ini disebut juga dengan ini ya tadi ya, larutan buffer atau dapar, itu namanya larutan penyangga. Nah, larutan penyangga dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi itu biasanya menggunakan larutan-larutan penyangga karena ada bakteri-bakteri yang bekerja secara optimal pada pH tertentu, dan juga pada analisis kimia juga demikian. Seperti misalnya mengukur hardness itu optimal pada pH sekitar 10, maka kita butuh larutan penyangga. Nah, selain di bidang kimia juga ada di bidang industri larutan penyangga digunakan di fotografi, kemudian penyepuhan, pembuatan bir, dan lain-lain. Nah, untuk di dalam tubuh kita sendiri, tadi contohnya adalah kinerja enzim, tetapi juga ada di dalam tubuh kita larutan penyangga yang menjaga pH pH darah manusia sekitar 7,4. Nah, pH 7,4 ini kan pH netral ya. Mungkin bisa dibayangkan bagaimana jika darah di dalam tubuh manusia ber-pH asam ataupun basa. Tentunya efeknya sangat fatal untuk tubuh. Oleh karena itu, di dalam darah butuh suatu zat yang memang menjaga pH darah sekitar 7,4, yaitu karbonat dan bikarbonat. Untuk perbandingannya di dalam darah antara karbonat dan bikarbonat itu adalah 1:20. Jadi karbonat dan bikarbonat ini akan menjaga kestabilan pH darah. Jadi misalnya kita makan yang bersifat asam, tentunya darah kita tetap bisa netral karena ada larutan karbonat dan bikarbonat. Selain itu, ada juga cairan intrasel yang menjaga pH di dalam tubuh, yaitu dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Jadi
dia menjaga pH mulut sekitar 6,8 dan dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan. Jadi sisa-sisa makanan itu akan menghasilkan, karena sisa makanan biasanya adalah gula atau karbohidrat, maka jika bertemu dengan enzim maka akan terjadi proses fermentasi dan menghasilkan asam. Nah, tapi enzim itu tapi pH-nya dapat terjaga di dalam mulut karena adanya dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat di dalam mulut. Kemudian komponen larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama adalah penyangga asam. Larutan penyangga asam ini mempertahankan untuk penyangga asam itu mempertahankan pH pada suasana asam yaitu di bawah 7, di mana komponen larutan penyangga asam ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, jadi di dalam larutan penyangga itu ada asam lemah, misalnya CH3COH, dan basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Jadi misal ada campuran CH3COH dengan CH3COONA. Nah, itu berpotensi menjadi itu adalah larutan penyangga. Jadi kalau misalnya ada komponen asam lemah dan basa konjugasinya itu merupakan larutan penyangga. Karena kedua-duanya ini berperan bereaksi dengan penambahan asam ataupun penambahan basa. Nah, jadi ada dua cara untuk membuat larutan penyangga. Yang pertama adalah mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi kita mencampurkan asam lemah CH3COH ya dengan basa konjugasinya, misalnya tadi CH3COONA kita campurkan. Jadi kedua komponen ini memang komponen utama yang ada di dalam larutan penyangga asam. Kemudian cara yang kedua, mencampurkan asam lemah dengan jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam konjugasi dari asam lemah tersebut. Jadi misalnya kita mereaksikan CH3COOH dengan NaOH, di mana CH3COOH-nya kita berikan jumlahnya berlebih, ya, molnya berlebih, sehingga hasil reaksinya dapat membentuk CH3COONA. Tadi Na-nya berasal dari NaOH. Jadi tetap terdapat asam lemah dan basa konjugasinya yaitu asam lemahnya adalah CH3COOH dan basa konjugasinya adalah CH3COONA. Kemudian larutan penyangga itu tadi kita sudah larutan penyangga asam mengandung asam lemah, CH3COH dan CH3COO-. Nah, CH3COH itu mengalami kesetimbangan CH3COO- plus H+. Pada penambahan asam, kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga reaksi mengarah pada pembentukan CH3COH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen basa konjugasi. Jadi ketika terjadi penambahan asam, maka akan yang bekerja adalah CH3COO-nya. Jadi CH3COO- menangkap asam yang ditambah tadi sehingga reaksinya membentuk CH3COH. Jadi untuk konsentrasi H+-nya tidak bertambah secara signifikan karena adanya CH3COO- yang menangkap
H+ dari penambahan asam tadi. Pada penambahan basa OH-, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Jadi ketika penambahan OH- yang bekerja adalah CH3COOH. CH3COOH ini akan menangkap OH- yang ditambahkan sehingga membentuk CH3COO- dan H2O. Jadi H yang di sini dilepas bereaksi dengan OH- yang ditambahkan membentuk H2O, sehingga konsentrasi OH- tidak bertambah secara signifikan. Untuk larutan buffer basa ini mempertahankan pH di atas 7 ya, dimana larutan buffer basa ini memiliki komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Contohnya basa lemah NH4OH atau NH3, kemudian basa konjugasinya adalah NH4+. Untuk cara pembuatannya, basa lemah dicampurkan dengan garam konjugasinya, misalnya NH4Cl, misalnya NH3 dicampur dengan NH4Cl, atau mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Jadi misalnya kita mereaksikan NH3 dengan jumlah volume dan jumlah volume yang berlebih atau jumlah mol yang berlebih, direaksikan dengan suatu asam, misalnya HCl, jadi terbentuk NH4Cl. Contoh penyangga basa itu tadi saya sudah sebutkan, contohnya adalah larutan yang mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi di sini dicontohkan basa lemahnya adalah NH3 dan garam asam konjugasinya mengandung NH4+. Nah, jadi dalam suatu larutan NH3 bereaksi dengan H2O, kemudian mengalami kesetimbangan membentuk NH4+ plus OH-. Ketika penambahan H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yakni bereaksi membentuk NH4+ dan OH-. Jadi ketika ditambahkan H+, yang bekerja adalah basa lemahnya sehingga membentuk NH4+. Dan sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion OH- yang menjadi kurang karena H+. Jadi dengan penambahan H+, maka tidak memberikan perubahan atau penurunan pH secara signifikan karena pembentukannya membentuk OH-. Namun OH- ini juga tidak terbentuk secara signifikan sehingga tidak terjadi perubahan pH yang signifikan ya. Dan juga untuk penambahan dan pada penambahan OH- yang bereaksi adalah NH4+-nya. Jadi NH4+ akan bereaksi dengan OH- sehingga membentuk NH3 dengan H2O. Jadi H dari NH4+ ini diambil oleh OH- membentuk H2O. Jadi dengan penambahan H+ dan OH- tidak akan merubah pH secara signifikan. Kemudian pH larutan untuk larutan penyangga ya,